Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zudita Aulia Sultan dengan NIM 19 10 30 10 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 10 fisioterapi preventif neuromuskular untuk kanker. Kanker adalah kondisi di mana terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal dan tak terkendali serta menekan sel-sel yang normal. Pertumbuhan sel yang abnormal ini akan dapat membentuk benjolan yang umumnya dikenal dengan istilah tumor. Kanker ini dapat muncul dan tumbuh di bagian tubuh manapun. Kanker menurut WHO adalah istilah umum untuk suatu kelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Salah satu fitur mendefinisikan kanker adalah pertumbuhan sel-sel baru secara abnormal yang tumbuh melalui batas normal, yang kemudian dapat menyerang bagian sebuah tubuh dan menyebar ke organ lain. Proses ini disebut metasis. Metasis yaitu merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Kemudian stadium kanker membantu untuk menggambarkan bagaimana penyebaran kanker dan juga membantu menentukan harapan hidup dan mengatur serta merubah penata laksanaan. Di sini ada beberapa faktor yang menentukan stadium kanker yang terdiri dari 4, yang mana stadium 1 ukurannya kurang dari 2 cm, nodus limfo tidak terkena oleh sel kanker, lokasinya hanya di satu tempat dan tidak menyebar ke area tubuh. Lalu stadium 2 dengan ukuran tumor 2-5 cm, nodus limfo biasanya terkena tapi kanker masih di lokasi dan belum menyebar. Stadium 3, tumor nampak membesar dan dengan jelas, umumnya lebih dari 5 cm, dan nodus limfonya tampak terkena sel kanker. Lalu stadium 4, tumor menjadi beberapa ukuran, nodus limfo terkena dan terjadi penyebaran ke organ lain. Harapan hidup sangat singkat namun tergantung dari jenis kankernya. Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling umum menyerang pada wanita. Kemenkes menyatakan angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100.000 penduduk. Wanita dengan kanker payudara sering menjalani perawatan dengan berbagai jenis operasi yang dapat mencakup biopsi payudara, lempektomi, mastomi, pengangkatan kelenjar getah bening, dan operasi rekonstruksi payudara. Banyak pasien yang mengalami operasi payudara datang ke fisioterapi sebagai bagian dari pemulihan mereka, terutama pasca operasi yang sering terjadi adanya keluhan pada lengan atau bagian tubuh anggota gerak secara umum. Peran fisioterapi dalam kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk pasien yang telah menjalani operasi payudara, termasuk operasi untuk mengobati kanker payudara atau pasca radiasi pada payudara. Peran fisioterapi sangat penting setelah operasi kanker payudara untuk mengangkat rasa sakit, meredakan kekakuan pada leher, punggung, dada, dan bahu, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan daya tahan pasca operasi, meningkatkan kekuatan dan kebugaran kardiovaskular, dan memperbaiki ketidaksejajaran postur tubuh, dan lain-lain. Latihan yang diberikan fisioterapi dapat sangat membantu pada pasien yang mengalami kanker. Adapun modalitas fisioterapi yang dapat diberikan kepada pasien kanker yaitu yang pertama ada chest fisioterapi. Latihan untuk membantu meningkatkan kapasitas aerobik jantung paru-paru penting bagi wanita yang menderita kanker payudara. Evidence based membuktikan bahwa kebugaran dan penurunan berat badan dan dapat membantu menurunkan risiko kanker yang akan kembali setelah perawatan. Oleh karena itu, beberapa latihan pernafasan seperti latihan spirometer, latihan pernafasan dalam ekspansi dada, dan pernafasan diafragma sangat umum untuk mempertahankan fungsi paru-paru yang normal untuk mencegah komplikasi paru-paru. Lalu yang kedua ada myofascial
release. Myofascial release adalah terapi manual yang memanfaatkan kekuatan mekanik untuk mengurangi dan memanipulasi keterbatasan otot atau disfungsi somatik. Myofascial release ini difokuskan untuk treatment otot dan jaringan lunak. Tetapi terapi ini sangat efektif untuk mengurangi keterbatasan gerak yang disebabkan oleh kekuatan otot dan nyeri. Lalu yang ketiga ada lymphatic drainage massage. Teknik fisioterapi khusus yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko emphysema atau pembengkakan di lengan di sisi tempat pada saat menjalani operasi. Latihan ini terutama dirancang untuk membantu mendapatkan kembali lingkup gerak sendi pada lengan dan bahu. Selanjutnya ada US dan TENS. Untuk TENS sendiri modalitas fisioterapi dengan bantuan tegangan listrik, dan TENS ini bisa dilakukan selama kurang lebih 10-30 menit dan bisa dilakukan dalam satu hari sekali atau satu hari 2 kali pada pagi dan sore. Lalu yang kelima ada latihan peragangan atau serta penguatan. Fisioterapi dapat mencegah keseimbangan otot yang terjadi setelah operasi. Fisioterapi meregangkan otot yang pendek dan menguatkan otot yang lemah. Latihan ini tidak dimulai ini 4 hingga 6 minggu setelah operasi dan harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan secara umum, kondisi medis, kebugaranan. Mungkin yang terbaik untuk memulai program penguatan dan pengaturan yang diawasi dengan fisioterapi yang terlatih khusus dan dalam fisioterapi pasca kanker untuk memastikan melakukan latihan dengan benar. Lalu rehabilitasi kanker adalah program yang bertujuan untuk membantu penderita kanker untuk mendapatkan beradaptasi serta meningkatkan kesehatan fisik dan emosionalnya. Program ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah dilakukan terapi kanker. Program rehabilitasi kanker dilakukan dengan tujuan yang pertama meningkatkan kekuatan dan ketahanan fisik, meningkatkan rasa percaya diri, membantu penderita kanker untuk melakukan aktivitas fisik dan perawatan diri sendiri dengan baik. Lalu membantu agar penderita kanker dapat mengatasi kecemasan, stres, dan gangguan emosional lainnya. Latihan fisik dimulai dari intensitas rendah dan akan ditingkatkan secara berkala. Jenis latihan yang direkomendasikan adalah yang pertama kardiorespirasi yang dapat memperbaiki kerja jantung, kapasitas fisik, mengurangi berat badan, dan mengurangi kelelahan otot dan mengatasi depresi. Lalu yang kedua dapat dengan latihan beban dengan supervisi dan meningkatkan massa otot. Kesimpulannya, olahraga secara alami menjaga kesehatan dan menjaga adanya penyakit, dan olahraga adalah suatu keharusan sama seperti halnya kita makan dan berdoa. Kita harus aktif bergerak setiap hari dan berguna untuk menjauhkan diri dari beberapa hal penyakit, termasuk penyakit seperti kanker. Sekian dari saya. Apabila ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.